Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media atas kehadirannya. Kami mau mengumumkan sesuatu yang kami anggap penting dan ini merupakan bagian daripada sejarah daripada proses eksplorasi dalam rangka mencari cadangan-cadangan migas di negara kita. Kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, ketegangan di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup, berdampak pada sebuah dinamika perekonomian yang mengarah kepada ketahanan energi di masing-masing negara. 20-25%, bahkan 30% total produksi daripada migas yang melewati Middle East itu yang memenuhi kebutuhan dunia. Nah, kita sendiri teman-teman bahwa setiap tahun konsumsi kita 1,6 juta barel per day dan lifting kita baru mencapai 605.000 barel per day di tahun 2025 dan 2026 diharapkan bisa 610.000 barel per day. Tapi target Bapak Presiden Prabowo kepada kami sebagai pembantu atas arahan dan perintahnya di 2030 harus bisa mencapai 900 sampai dengan 1 juta barel per day. Dengan demikian maka menuju swasembada energi itu kita harus mampu memenuhi stok kebutuhan kita dengan memanfaatkan cadangan-cadangan di negara kita. Nah, kaitannya dengan itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Eni, ya Pak Giro Antonio dan Kepala Perwakilan yang baru, ini baru 2 minggu ini. Pak siapa namanya? Mirko, thank you ya. Baru 2 minggu dia. Nah, saya mau mengumumkan teman-teman bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini Giant. Dan dengan demikian selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028 itu kita sudah mulai produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barel. Dan di 2029-2030 itu bisa nambah lagi menjadi 150.000 barel. Ini adalah strategi untuk bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun. Kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi. Dan yang kedua, ini akan mengurangi impor crude kita dengan penambahan kondensat kurang lebih sekitar 90 sampai 150.000 barel nanti pada tahun 2030. Nama blognya saya ulangi ya, Kelegia. Ini di Kalimantan Timur. Ini di Kalimantan Timur. Yang petanya, ada petanya sini enggak? Petanya itu kurang lebih sekitar di atas 12 mil dari daratan Kalimantan Timur. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum ditemukan yang blok Keligia, kita juga menemukan blok gula.
Nah, blok gula ini menghasilkan kurang lebih sekitar gas 2 triliun kubik feet dan 75 juta barel kondensat ekuivalen dengan 75 juta tadi. Maka totalnya untuk gas dari 2 blok ini, Keliga dan gula, itu menghasilkan 7 triliun kubik feet yang akan mulai berproduksi 2028 dan 3.750.000 barel daripada konsentrat ekuivalen dengan minyak. Nah, saya pikir teman-teman ini adalah bagian strategi. Ini baru satu ya, ini ya. Kita belum bicara tentang blok Abadi Masela. Kita juga belum berbicara tentang blok yang lain. Jadi kami sekarang di Kementerian SDM itu berpikir seperti, ya ibarat main bola itu seperti Barcelona. Bertahan dan menyerang. Jadi kita mempertahankan produksi lifting yang ada, tapi juga kita menyerang untuk mencari potensi-potensi yang baru. Nah, diharapkan nanti di 2029, 2030 apa yang menjadi perintah Bapak Presiden untuk bisa kita mencapai lifting kita di angka 900.000 sampai 1 juta. Dengan ini saya pikir semakin hari semakin mulai membuahkan hasil. Karena sekarang 610.000, 2027 akan naik lagi, kemudian 2028 tambah 90.000, kemudian 2029, 2030 akan tambah lagi sekitar 150.000. Jadi insya Allah lah, ini memang butuh perjuangan keras. Saya pikir teman-teman dengan demikian, maka kami dapat memastikan bahwa untuk produksinya, saya tadi bicara sama pimpinan Pak Kairo, ini akan kita memanfaatkan optimalisasi terhadap pasar domestik. Selain itu memang kita akan menyisihkan sebagian untuk pasar ekspor. Karena kita juga butuh pasar luar. Kalau tidak nanti LPG kita nggak dikirim nanti kalau dari luar. Nah, selain ini saya akan meminta kepada Kepala SKK Migas untuk mengecek jenis daripada gasnya. Kalau gasnya C3, C4-nya cukup untuk kemudian kita bangun industri LPG, maka kita akan bangun langsung industri LPG di Kalimantan Timur untuk kemudian bisa memenuhi sebagian kebutuhan domestik kita. Karena kita mulai tahun ini juga untuk lote itu membutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 juta ton sebagai bahan baku daripada industri dia yang ada di Cilegon. Begitupun beberapa industri petrokimia lain yang memang membutuhkan gas dan LPG. Saya pikir itu teman-teman beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Ini penting. Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka. Dan memang ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini anugerah yang diberikan. Dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan saya persilakan.